Halo semua, ya nama saya ya sudah pada tahu kan ya, Jeremy. Jadi menurut saya saat seseorang meninggalkan tanggung jawabnya, mereka adalah orang yang suka gimana ya merepotkan orang lain. Dan tanggung jawab seorang adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan saya adalah anak pertama dalam keluargaku dan dalam ya satu keluarga lah. Eh Dan pasti ada peran untuk setiap orang dan seseorang ibu untuk mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya. Seorang ayah untuk bekerja, menghasilkan uang dan juga untuk mengurus anak-anaknya. Dan seorang anak pertama memiliki peran untuk menuruti dan membantu orang tuanya dan juga untuk membantu adik-adiknya yang masih kecil ya. Beberapa contoh tanggung jawab sebagai anak pertama adalah untuk membantu keluarga dalam rumah, menjadi contoh baik untuk saudara-saudaramu dan juga untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Saat saya menjadi anak pertama dan adik saya terakhir, saya merasa senang bahwa saya akhirnya memiliki adik dan saya merasa seperti orang dewasa karena adanya tanggung jawab yang saya dapatkan saat adik saya lahir. Ibuku mengatakan bahwa saya memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga adikku. Dan juga untuk menjadi contoh yang baik untuk adik saya. Menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh baik pada keluarga sendiri adalah hal yang susah. Tetapi saya melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya telah menjadi kakak yang mencontohkan hal-hal yang baik kepada adik saya. Salah satu alasannya adalah karena saat adik saya menuju kepada jalan yang salah, saya akan terus membantu mengarahkan adik saya pada jalan yang benar. Salah satu contoh yang saya lakukan untuk menjadi sosok baik kepada adik saya adalah dalam hal-hal sekolah, seperti mengerjakan tugas dengan benar, eh, bangun pagi supaya tidak telat untuk sekolah, dan hal lain-lainnya. Walaupun saya hanya mencontohkan dan melakukan hal-hal yang telah saya sebut, adik saya pun mengikuti karakteristik saya. Mengapa ini? Karena biasanya adik kecil cenderung mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh kakaknya. Mereka memiliki keinginan untuk menjadi seperti kakaknya. Menjadi contoh untuk adikmu sebagai anak paling besar dalam keluarga adalah salah satu tanggung jawab yang paling penting. Karena saat adikmu menjadi orang yang tidak benar dan mengikuti jalur yang salah, saya merasa bahwa itu terjadi karena uh, salah kakaknya, ya. Dan salah satu cerita yang saya ingat saat saya masih kelas ya 6 SD adalah saat ibu saya meminta untuk mencuci piring, untuk membersihkan kamar sendiri, untuk membersihkan lantai dan pekerjaan rumah yang lain. Waktu itu saya masih kecil, sekitar umur 12, 11, dan saya tidak ingin melakukan pekerjaan rumah tersebut karena malas, dan hal yang ingin kulakukan adalah hanya untuk bermain dengan teman-temanku. Tetapi saya telah sadar bahwa yang hanya bisa membantu ibuku hanyalah diriku. Dan ibuku mengatakan bahwa tugas-tugas rumah yang telah diberi olehnya bukanlah tugas yang berat. Karena saya hanya perlu membantu cuci piring saya sendiri, uh, jadi cuci piring saya sendiri dan membersihkan kamar sendiri. Saya sadar bahwa tugas-tugas yang diberi oleh ibuku tidak terbanding dengan tugas rumah yang ia lakukan, seperti mencuci baju, semua baju untuk satu keluarga lah ya. uh, Memandikan anjing saya, memasak untuk keluarga, menyapu dan membersihkan lantai, dan tugas lain-lainnya. Saya adalah anak pertama dalam keluarga saya dan harus belajar untuk membantu ibuku dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena ayahku sibuk kerja dan adikku masih kecil, jadi saya perlu lebih ya tanggung jawab sendiri lah ya, untuk diriku sendiri dan meringankan beban pekerjaan ibuku. Sebagai anak pertama,
Membantu orang tua sebisanya adalah tanggung jawab kita. Lebih tepatnya menjadi mandiri dengan cepat adalah tanggung jawab sebagai anak pertama. Dan jangan pernah membebankan orang tua kalian. Selain membantu orang tua saya, ibuku juga mengatakan bahwa saya harus merencanakan untuk masa depan saya. Pada awalnya saat saya masih kelas 8 sampai 9 atau 8 atau 9 lah ya. Saya malas untuk merencanakan hal tersebut, tetapi setelah beberapa tahun lewat, saya mulai berencana dan berpikir bahwa wow, seru juga ya nyari-nyari universitas dan mencari informasi gitu tentang negara lain, budaya mereka, universitas mereka. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa merencanakan untuk masa depan saya bukanlah hal yang buruk, melainkan menyenangkan. Sekarang pun saya sudah menemukan beberapa universitas yang ingin saya masuki. Dan juga informasi tentang universitas tersebut, saya juga berpikir bahwa berencana untuk masa depan sendiri adalah tanggung jawab yang penting untuk anak pertama. Dengan merencanakan masa depan sendiri, saya belajar untuk menjadi lebih mandiri dan juga untuk meringankan beban pekerjaan orang tua saya. Menurut saya berencana untuk masa depan sendiri adalah tanggung jawab sebagai murid dan juga anak pertama dalam keluarga. Karena dengan berencana untuk masa depan sendiri, saya belajar untuk menjadi lebih mandiri dan juga untuk menunjukkan keinginan yang kuat. Dan kalau ada kakak yang berencana dengan baik untuk masa depannya, adik saya juga pasti kecenderungan mengikuti jejak-jejak kaki seorang kakak tersebut. Konsekuensi kalau saya tidak berencana untuk masa depan saya adalah kecewaan keluarga dan orang tua saya. Jadi menurut saya berencana untuk masa depan adalah hal yang baik dan juga tanggung jawab yang cukup penting. Dengan demikian, sebagai anak pertama dalam keluarga saya bisa mengatakan bahwa tanggung jawab menjadi anak pertama ya ada banyak lah ya. Dan tanggung jawab tersebut tidak terlalu gampang, lumayan berat. Dan untuk menjadi anak pertama, saya perlu menjadi panutan dan bukan hanya untuk adik saya, tetapi untuk orang lain juga. Sebagai anak pertama, saya menjadi muka keluarga saya dan juga membawa nama keluarga. Ini ada quote dari Cherry Fuller ya, penulis buku. A mother's love doesn't make her son more dependent and timid. It actually makes them stronger and more independent. Cherry Fuller mengatakan hal tersebut dan hal yang dikatakan oleh Cherry Fuller sangat benar. Karena sebagai anak pertama, saya merasakan bahwa cinta ibu adalah hal yang membuat saya lebih kuat dan mandiri. Dan karena ibu saya mencintai saya tidak bisa mengkhianati cinta itu dan harus bertanggung jawab atas cinta yang telah diberi orang tua kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.